Halo semuanya. Hai, Kembali lagi bersama kita di podcast. everyone story. Oke, mantap. Jangan lupa tagline-nya. When everyone has story. Story for everyone. Mantap. Welcome back teman-teman semua. Jadi hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu nih. Iya, seorang anak muda. Anak muda ya. Umurnya lebih kecil dari kita nih. Lebih kecil dari kita. Nah ini kita mau belajar dari dia. Pengalaman, ini kita bisa bilang Gen Z lah ya. Betul, bisa. Kalau abang Gen apa nih? Milenial. Oh, Millennials. Bukan Gen Z. Bukan Gen Z. ya. Gen Z. Kalau apa Bil? Lu masuk Gen Z ya? Gue masih Gen Z. Awal. Betul, milenial. Oke, kalau gitu langsung saja kita Kita sambut, salah dong. Kita sambut. Kenneth Emerson. Woi, manual. Hai guys. Hai, apa Hai, kabar bro. Ken? Baik. Nama lu tuh Emerson tuh Emeron sih? Emerson dong. Oh, Emerson. Sampo. Oke. Umur berapa Kenneth? 19. 19, harus panggil abang berarti. Abang. Hai Dek. Halo Dek ya, Dek. Halo, Dek. Yang kong. Jangan ya Dek ya. Aduh. Harus sopan kalau masih muda. Jangan ya Dek ya. Di sini ternyata agak ini nervous Agak gitu ya. Karena Agak kita dulu. senior nih. Iya. Canda. Akhirnya aku Santai aja, dipanggil bro, di santai sini aja, ya. bro. Aku akhirnya ya, gimana aku. Bisa gak lebih dewasa dikit, lebih Oh dewasa ya dikit. maaf. Oke, Kenneth. Tadi kan bilang umur 19 ya. Betul. Berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Kemarin-kemarin ini lagi sibuk magang-magang gitu sih. Kayak bantuin inilah uncle aku lah di perusahaannya. Bantu kerjanya terus apalagi ya? Paling olahraga ya, basket, badminton gitu-gitu doang sih. Nggak sekolah? Hah? Nggak sekolah kamu? Belum. belum. Nanti bulan depan mau pergi. Oh. Jadi Kenneth ini anak bungsu, betul ya? Betul. Punya koko 2, Mm-mm. di paling kecil Kenneth ini. Betul. Kesayangan. Betul. Betul. Terus jadi tadi kan kita denger nih Kenneth belum masuk sekolah lagi. Berarti sebenarnya udah lulus SMA dong. Udah. Dari 2023. Oh, Juni. Udah Mei. setahun? sempet gap ya berarti ya? Ya aku gap year. Oh. Betul. Nah. Bisa gap year? Panjang lah ceritanya. Ya makanya kita. Ya. Oh itu. Oh, Karena oke, makanya kamu oh. itulah tujuan kamu dipanggil ke sini. Iya, bener ya. Gitu. Gitu ya. Tapi kemarin denger-dengar katanya mau kuliahnya di luar negeri ya? Benar, di Taiwan. Oh di Taiwan. Di Taiwan. Kapan berangkat? 2 September nanti. 2 September nanti. Oke. Nah mungkin bisa diceritain ke kita kenapa bisa pertama gap year, terus kedua kenapa bisa ada Taiwan gitu. Kenapa di Taiwan? Kan Ada banyak apa di sana? negara-negara yang lain gitu. Atau kenapa gak mau kuliah di dalam negeri mungkin gitu. Jadi begini ceritanya. Jadi awal tuh kan kayak apa ya normalnya anak-anak siswa SMA yang kayaknya hidup sendiri tuh enak ya gitu. Jadi kayak emang dari SMA dari kelas 10-11 tuh emang udah niatan gak mau kuliah di Indonesia karena koko aku yang pertama kan kuliah di Bandung, yang kedua di China kan. Jadi aku bisa lihat langsung perbedaannya gitu loh, kehidupan mereka. Nah terus awalnya tuh ada saudara aku dari si mami, kuliahnya tuh di Jerman gitu loh. Di Jerman, nah terus gue tuh awalnya mau ke Jerman, udah les tuh setahun. Nah cuman di tengah perjalanan gue ngerasa kayak, susah ya Jerman tuh, bahasa Jerman tuh. Nah jadinya gue kayak, udahlah Mi, mau yang lain aja tapi apa nih? Nah terus singkat cerita lulus tuh gue masih les Jerman gitu loh. Lulus SMA nih. Lulus SMA, masih les Jerman kan. Nah habis les Jerman akhirnya gue tuh mutusin buat stop lah. Karena satu sisi tempat lesnya tuh jauh dari rumah gue. Tahu metro? Oke. Metro, rumah gue kan daerah Sumbersari gitu kan, Persikoja. Kayak males banget gitu, kayak tiap hari harus bolak-balik gitu tuh jauh banget. Terus kayak gak ngerasa ada improvement bahasanya juga. Di Jerman kayak cuma bisa basic-basicnya doang lah. Cuman makin lama tuh kayak makin bodoh lah gitu. Nah terus abis itu singkat cerita udah kan keluar. Bingung tuh mau keluar negeri kemana ya. Terus tiba-tiba saudara aku awalnya mau ke UMN kan. Terus dia tuh gak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ke Australia lah. Nah terus saudara sepupu si mami ngajak ngobrol ke aku buat kayak yaudah lu ke Australia aja lah, ngapain ke Jerman, lagian ke Jerman juga lu belajar, gak suka belajar juga gitu. Di Australia lu bisa sambil kerja katanya. Terus abis itu mikir kayak ya udahlah ke Australia gitu ya, coba-coba cuman teh masih ragu gitu. Ke Australia Jerman ya gitu. Karena
ke Jerman ada temen aku juga kan yang bener-bener dari awal les bareng. Kalau ke Australia Ada ya pacar aku. sendiri gitu. Jangan di Sendiri. dulu, Oh, belum. belum. Oke. Belum. Ya itu faktor keberapa lah ada Itu faktor pacar. utama, udah pasti. Ya gitu. Aduh ini apa sih? Nah, terus habis itu udah kan. Akhirnya teh pas bulan Agustus kan. Jadi Juli itu aku ketemu pacar aku kan. Juli Juni lah. Ini 2023 berarti ya? 23 Juli tuh gue ketemu pacar gue nggak tahu jalan Tuhan lah ya. Udah rencana Tuhan gue dapet cewek kan. Terus deket berangkat tuh dia. Jadi gue pacaran cuma 3 hari doang kan. Terus dia 3 hari terus LDR. Keren. dia 3 hari terus LDR kan. Terus di situ gue lonely lah ya kan LDR terus. Udah gue juga mau nyusul nih ke Australia. Jadi gue berusaha tuh les IELTS lah. Hampir 2 bulan gitu kalau gak salah bulan Agustus sampai September kalau gak salah. Nah terus di bulan Oktober akhir gue tuh akhirnya tes IELTS. Nah di tes IELTS itu deg-degan kan. Aduh Inggris gue kan ada bolot juga kan. Terus akhirnya tes seminggu kemudian adalah hasilnya. Nah habis itu habis IELTS keluar langsung lah kita nyari agent buat sekolah kan. Nah agent sekolah itu gue nyari-nyari ke semua-semuanya. Nah terus pas waktu itu gue dipanggil sama sekolah buat apa ya ngeband gitu loh. Ngeband di acara musik. sekolah musik. Nah terus abis ngeband musik itu ternyata di hari itu tuh ada acara event Open house. Education expo Expo. gitu loh. Nah di situ ada satu agent lah gitu. Terus gue nanya-nanya, terus dia kayak nge-reach out gue kayak, oh ya sini nanti dibantu-bantuin gitu. Udah punya IELTS belum? Udah kak, dibantuin lah semuanya. Terus gue kayak berharap banget nih sama si agent ini. Dia bener-bener bilang, yaudah lu gak usah pusing, gue bantu semua dari awal sampai akhir. Lu gak usah stres, pokoknya lu siapin dokumen dan lain-lainnya. Ntar gue yang bantuin urusin semuanya. Nah udah kan, hah? Keterima ternyata. Belum dulu bro. Nah terus habis itu udah kan diberesin. Bikinlah visa. Oke. Australia itu bulan apa ya? Desember gitu, bulan Desember bikin kan. Nah temen gue tuh kalau yang bikin tuh biasa katanya cuma seminggu sampai 3 minggu lah. Jadi itu. Nah gue tuh hampir sebulan gak keluar-keluar. Pertanda buruk dong. Ya kan, mulai deg-degan lah gitu. Terus pas hari hanya tuh, Ci ini surat visanya Kenneth gitu. Di grup kan ada gua, mama gua, sama gua kan. Ci ini surat visanya Kenneth katanya teh. Terus gue tuh kok lagi apa ya waktu? Baru bangun tidur kalau gak salah. Nah uniknya pas gue kan lagi tidur siang tuh. Pas lagi tidur siang gue tuh dengar mamahnya mama gue ngomong gini. Aduh si Kenneth teh visanya kapan ya keluarnya asa hariwang gak keluar-keluar gitu kan. Pas bangun-bangun gue tuh ditelepon sama mama gue. Ken gimana tuh ini mau coba lagi atau mau gimana? Apaan sih Mi? Baru bangun katanya teh. Itu kamu baca grup dulu tapi jangan emosi jangan apa ya Cena. Kamu tenangin diri dulu. Terus gue baru bangun tuh siang kan. Terus gue buka. Terus ya apa nih bisa ketolak. Ya di situ mah gue belum ada reaksi apapun. Karena emang di hari itu gue tuh udah rencana mau nge-surprisein temen gue. Jadi apa ya perasaan gue tuh campur aduk. Nge-surprisein temen gue ya. Terus habis itu sedih. tapi sedih gitu. Aduh ini visa gue ketolak nih gimana. Nah terus udah aja. Terus malamnya mama gue teh ngajak ngobrol gue. Ken gimana tuh ini visa gak keluar kan. Kamu mau gimana Cenah. Ya udah Mi gimana ya. Kayaknya juga bingung dah. Maksudnya kalau bikin visa lagi di situ kan lumayan kan 10 juta kan sekali bikin visa kan. Terus habis itu uang sekolahnya juga udah bayar waktu itu teh. Jadi aduh gimana ya Mi uang sekolah balik gak ya. Lumayan 3 digitan gitulah uang sekolahnya kan. Nah habis itu jadi apa ya. Gue juga di situ bingung kayak bener-bener gak bisa mikir apa-apa gitu. Kayak mau apa gue mau kuliah atau enggak. Alasan gue gak mau kuliah di Indonesia tuh karena emang dari SMA kan gue udah punya tekad gak mau di Indonesia. Karena menurut gue di Indonesia tuh lu kayak sama aja kuliah cuman teman-temannya tuh itu aja gitu. Gue tuh pengen belajar hidup mandiri. Nah kenapa gak keluar kota? Karena gue pengen belajar bahasa apa ya
bahasa asing juga gitu. Tapi Jerman lo gak suka? Jerman Susah, susah. susah. Otak gue gak nyampe bro. Oke, Nah oke. terus, Tapi hidup mandiri tuh gak seenak itu loh. iya sih. Ini hidup mandiri. Kayak lu ya. Terus habis itu, ya pokoknya, terus kan sebenarnya gue tuh pengen banget ke Australia tuh karena, Ada pacar. iya, aduh. Terus habis itu gue pengen kerja juga karena di Australia tuh bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah kan. Menurut gue tuh di umur gue sekarang bisa sambil kerja sambil kuliah tuh worth it gitu. Oke. Jadi anggapan gue, pemikiran gue, ya udah mama gue teh bayarin kuliah, living costnya gue sendiri gitu. Berjuang sendiri. Berjuang sendiri lah, Tapi, fight sendiri. Sorry, kan gue potong. Tapi waktu lu terima surat penolakan berarti ya? Ya bisa ditolak. Itu berarti udah gak bisa diajuin lagi? Nah katanya sih bisa ya, cuman di situ tuh gue udah campur aduk benar-benar blank gitu loh. Nggak tahu mau ngapain. Di situ lu berpikir bahwa gua akan ajuin lagi? Pengennya ngajuin lagi, cuman apa ya, kayak sayang duit karena kalau misalkan ajuin lagi tuh harus bayar lagi 10 juta itu dan Terus apa yang lu lakuin berikutnya? Bisa nyambung ke Taiwan nih. Kan jauh tuh dari Iya. Aussie. Nah. Ada berapa momen nih? ya kan udah tuh gitu? gue tuh down, bener-bener down sampai kayak yang bikin gue down tuh ngelihat mama gue nangis. Oke. Jadi di depan gue, mama gue tuh ngomong, ih Ken, kamu teh kerennya dikasih ujian cobaan besar kayak gini sama Tuhan teh, kamu masih bisa menyembah Tuhan gitu, masih bisa nyenengin Tuhan. Padahal di belakangnya tuh gue tuh bener-bener kayak apa ya, Nangis. nggak nangis gue, tapi berdebat sama Tuhan, kayak nyalahin Tuhan, kenapa sih Tuhan gini, padahal menurut gue ini tuh bagus loh, jalannya yang terbaik. Gue nggak nyusahin orang tua, gue bisa sambil kerja. Terus kayak gue tuh bingung sama Tuhan kenapa dikasih. Dan jadi sebelum gue apply itu, mama gue juga apply ke sana karena dia pikir dia mau apply buat nganterin gue. Nah harusnya gue dulu baru mama gue, dia ngajuin visa yang jenguk anak gitu. Nah dia jadi sedih lah ngeliat gue down gitu kan. Dan lu merasa bahwa apa ya, menurut pikiran lu ini rencana terbaik tapi Tuhan kok gagalin gitu ya? Bener. Nah terus di titik itu gue ngerasa bener-bener down karena overthinking gue yang ngebuat gue jadi kayak down, tau gak sih? Gue mikir kayak, aduh kalau gue keluar nanti teman-teman gue nanya, lu kapan pergi ke Australia? Lu kapan keluar? Itu tuh yang bikin gue jadi beban, tau gak sih, di guanya. Karena salahnya gue mau ke Australia nih nanti tanggal segini dengan PD-nya, padahal Belum tentu kejadian. belum tentu kejadian. Pas visa ketolak, gue tuh udah overthinking kayak, aduh nih orang-orang pasti nanyain gue yang What people think. ya ngejudge gitu. Nah terus singkat cerita gue lagi sendiri di kamar kan, gue gak mau keluar kamar tuh karena gue takut banget ketemu orang kan. Berapa hari di kamar? Berapa ya, ada 2 minggu kali. Jadi kayak ketemu teh cuman sebatas ketemu hai tapi udah langsung pulang gitu. Kayak ke gereja pulang gitu. Tapi ke gereja juga gak ada yang kayak ngerasain apapun gitu. Tapi apa namanya, kayak aduh ini apa sih, mikir kurang deket katanya ya. Udah cukup. Nah terus habis itu katanya di gerejanya gue gak ngerasain hadirat Tuhan. Kayak cuman datang gereja, nyanyi, pulang. Dan itu tuh berterus, dan gue doa pun gue nangis bukan karena gue ngerasain hadirat Tuhan, tapi karena gue Sedih. kesel sama Tuhan. Oke. Jadinya kayak musuhin Tuhan gitu. Ya pokoknya kalian gak boleh lah musuhin Tuhan. Ya lu merasa lu Asik, gak terima. keren banget gue. Lu merasa lu gak terima kan? Dengan, Iya. dengan apa yang terjadi, lu merasa bahwa Tuhan gak adil, Tuhan gak ada. Karena apa yang baik menurut lu, wah enak nih orang tua happy, lu happy. Tapi kok Tuhan gak izinin? Bener. Ya pokoknya gak boleh lah musuhin Tuhan karena rencana Tuhan yang terbaik, bukan? Asik. Oke, lanjut. Tapi ya, positifnya di situ gue setiap harinya gue jadi kayak bener-bener doa terus loh. Cuman sampai satu titik gue jadi kayak aduh gue gak ngerasain Tuhan nih. Gue udahlah, gue mau hidup gimana gue aja, gak butuh Tuhan-Tuhanan lagi gitu. Segitunya. Di titik mana lu Sebenarnya bocah bisa, sih itu sih, ngapain kayak gitu ya. menurut gue ini kan kuliah ke Taiwan yang jadi ini adalah titik balik U-turn. Nah di titik mana akhirnya lu bisa ketemu dengan jawaban kuliah di Ke Taiwan gitu. Gue waktu itu ngeliat story temen gue ngepost di Taiwan. Terus gue nanya, lu teh di sana kuliah pakai bahasa apa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang Inggris cenah. Oh gitu emang bisa, kata gue teh. Terus
lu di sana kerja juga? Iya kerja gue di sini lumayan cenah. Gajinya rata-rata 100 ribuan sejam cenah, 100 ribu rupiah. Oh gitu? Susah gak sih ngajuinnya? Kata gue terus katanya, enggak kok gampang. Lu mau coba? Nih gue kasih agennya. Nah terus akhirnya gue konsul lah ke agen itu. Nah terus belum bagus nih jawaban Tuhan nih buat gue. Kenapa belum bagus? Pas nge-apply agent, gue kan wah Taiwan mah gampang kata orang-orang pasti keterima. Pas gue apply, dokumen semua udah ini, ketolak bro sekolahnya. Visanya belum bikin tapi sekolahnya udah ketolak. Karena salahnya gue waktu itu tuh nge-apply cuma satu jurusan di satu sekolah. Harusnya kalau mau satu sekolah tuh 2 jurusan lah gitu minimal. Yang penting dikejarnya ya sekolahnya gitu. Ya. Nah terus di malam itu gue berantem gede sama si mami papi tuh. Karena mereka tuh apa ya, kayak gue tuh gak ngerasa mereka tuh ngertiin gue. Kayak wah masalah gini sih habis ya. iya dramatis lah, jangan lah gitu guys, gak baik. Terus abis itu mama gue tuh pengennya gue udah kamu kuliah aja gitu. Di Bandung. Yang penting mah kuliah mau di luar sama di Bandung sama aja. Karena kan udah setahun juga. Dan di momen itu juga semua orang ngomong yang gak ada yang bikin gue seneng. Omongannya tuh kayak udah ya, udah lu ketolak mungkin jawaban Tuhan ini, lu ngarepin apa? Dan lu gak terima kan? Gak terima karena yang gue pengen denger. Apa yang lu mau denger? Iya bener. Betul. Kayak omongan orang tuh bullshit buat gue semuanya kan. Terus abis itu. Sensor tadi ya? Maaf guys. Nah terus habis itu udahlah akhirnya di malam itu gue sampai ngomong detik gini, Mi yaudah kita cobain sekali lagi nih ya, kan masih bisa buat apply sekolah lagi sekali lagi. Yaudah cobain sekolah, kalau misalkan sampai ketolak semuanya, jadi gue total apply 3 abis itu. Apply 3 sekolah di sekolah yang berbeda. Atau sekolah yang sama lu ada apply lagi? 3 sekolah, 1 sama 2 beda. Oke. Dan di setiap sekolah gue ngajuin 2 jurusan di setiap sekolahnya. Nah gue pernah denger kan bocoran katanya lu pernah ngajak sampai kayak lu gabut, galau, lu ngajak temen lu tengah malam di coffee shop ngeliatin bintang gitu. Di momen mana itu? Aduh lucu deh. Nah, di momen gue lagi down. Gue lagi down. Pas ketolak yang pertama sekolah. Lu merasa apa itu gak guna gitu jadi orang? Ngerasa gak guna, ya gue butuh someone yang bisa nge-cover gue. Dan gue ngechat malam-malam, untungnya dia baik banget sih. Teman gue satu ini dia ready setiap saat. Siapa tuh? Ada teman gereja baik banget dia. Dia membawa pengaruh positif lah buat gue. Jadi malam itu gue ngechat, bro gue lagi pengen cerita nih, lu bisa gak nemenin gue? Oh ayo cenah. Tapi dengan embel-embel ada, ya tapi lu harus ngelakuin ini ya buat gue gitu. Apa maksudnya nih? Nah tapi kayak ngelakuin apa nih? Ngelakuin maksudnya, ya tapi lu bantuin gue tapi gak ngebantuin hal yang negatif loh. Halnya yang positif lah gitu. Dia butuh bantuan juga, yaudah gak apa sok, gue gak keberatan juga gitu. Nah di situ akhirnya udahlah kita ke KBP, gue ingat banget itu. Ada di coffee shop gitu depan IKEA. Terus gue di situ ceritalah, gue tuh mau nangis tapi gue nahan soalnya malu, cowok nih. Ya, cowok. Aduh kalau gue nangis depan dia nggak banget nih. Ya. Karena kayak di mata temen gue ini, gue tuh strong gitu. Oh ya? Iya. Terus apa yang dikatakan oleh si temen lu ini yang akhirnya bisa memotivasi lu? Dia bilang, life must go on. Oh siap. Dia bilang. Gak salah sih. Lu jalan, mau lu down, mau lu up, jalan tuh hidup terus. Hidup tuh jalan terus. Hidup tuh jalan terus katanya. Hidup tuh jalan-jalan terus. Gak semua yang lu ekspektasiin terjadi katanya. Bijak ya. Bijak banget. Dia bilang sampai jalan Tuhan yang terbaik. Mungkin dengan waktu itu gue mau kuliah di Bandung kan. Pilihannya lanjut atau gue di Bandung. Nah katanya mungkin kalau di Bandung lu bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan katanya. Katanya. Cuman ya kalau kata gue, lu masih punya kesempatan nih buat coba lagi. Gue semangatin lu. Ya, gue pasti doain lu cenah dari jauh. Gue bakal support lu banget katanya. Ini terus, orang hebat juga lo ya. Hebat. Jadi salah satu mentor itu orang hebat ya. Banget, benar. Itu dia menjadi satu orang yang apa ya. Ini lucu ya sekarang podcastnya jadi lucu ya. Berarti bagi hidup lu tuh orang. Berarti banget. Kayak gue pergi pun gue sedih lah pokoknya. Berat. Karena dia tuh udah menjanjikan gue untuk
ntar meet up terakhir gitu sama gue. Siap. Ya lu gak usah nangis bro, santai aja. Kok dia jadi sedih nih? Jadi sedih soalnya gue bakal pisah sama dia gitu. Aduh. Oke. Ini bener sedih loh. Oke, bener sedih. Jadi sedih, aduh ini harusnya lucu nih. Nah habis itu udah kan, nah ketemu orang, akhirnya dia nyemangatin gue lah, lu coba lagi Cena. Coba apply lagi terus, akhirnya ya udahlah, abis berantem malam kan. Jadi tuh ceritanya ketemu teman gue ini, malamnya gue langsung ngobrolnya sama orang tua gue. Terus langsung berantem sama. Langsung berantem. terus gue bilang, bro gue malah jadi berantem. Ya udah lu ikutin kata orang tua lu aja. Oh bener lah, orang jangan dibantah bro. Iya kata temen gue ini, orang tua lu tuh biasa jawaban Tuhan juga katanya. Terus udahlah nunggu waktu, tiba-tiba gue sambil doa-doa juga kan. Cuman doanya tuh bukan yang doa pengen banget dijawab gitu. Kayak terserah Tuhan Doa aja. pasrah gitu, doa pasrah kan. Terserah Tuhan lah, mau bawa gue kemana gitu. Mau di Indonesia terserah, mau gue ini gimana terserah lah gitu. Masa depan gue hancur juga bodo amat sampai gitu kan. Terus akhirnya apply itu 3 sekolah, taunya jawaban doa gue gak terjawab juga. Taunya Tuhan ngasih gue 3 sekolah itu keterima semuanya bro. Waduh. Tapi itu jadi Tapi gak masalah. wes buat gue. Jadi masalah kan buat lu? Buat gue masalah. Karena gue berdoanya Tuhan tolak 2, terima 1. Jadi gue bener-bener percaya, oh ini jawaban Jadi Tuhan. lu bingung nih, udah jawaban Tuhan jadi lu bingung. Bingung. Oke, jadi apa yang membuat lu memutuskan, oke gue pilih yang ini. Ah, teman gue ini berfungsi lagi. Serius? Temennya banyak bro, temennya banyak. Temennya masih yang di KBP itu. Iya, oke. Gue bilang, bro ini gue keterima 3 sekolah harus ngapain ya? Oh lu harus doa. Gue gak punya jawabannya. Jawabannya ya lu doa katanya. Gue cuma sebagai temen lu, support lu doang. Tapi gue gak bisa ngasih jawaban doa buat lu. Karena yang punya otoritas Tuhan katanya. Gitu. Terus gue doa. Akhirnya gue memutuskan buat ambil yang kampus yang ini, satu ini. Yang sekarang gue ini. Gitu bro ceritanya. Luar biasa. Jadi Tuhan bisa kirim siapapun loh. Betul. Bisa kirim ada agent lah yang tiba-tiba ada pertama ada temen yang ngupload di story lah mengenai Taiwan, terus bisa ketemu agent, bisa ada temen lu yang baik banget ini. Dan yang terpenting menurut gua adalah peran orang tua lu sih. Ah yes. Nah terus kalau boleh gua tanya, menurut lu peran orang tua lu itu sepenting apa sih buat lu gitu? Apa yang mereka lakukan sehingga lu tuh jadi lebih tenang, termotivasi? Ya yang bikin gue tenang tuh karena mereka support gue banget. Kayak sok kalau kamu mau di Indonesia mami papi support, kalau kamu mau ke Taiwan kamu gak usah takut. Pasti mami papi support. Ya. Disupport semuanya katanya, kamu gak usah takut ketolak lagi, walaupun ketolak masih banyak jalan Tuhan katanya. Betul. Terus ya di malam itu kan berantem tuh. Mereka akhirnya doain lah. Mereka doa pagi siang sore banget buat gue. Yang bikin gue kayak, sampai kan gue musuhin Tuhan tuh. Gue ngeliat, ini Siapa lu musuhin Tuhan? Ya kan waktu itu ya maaf. Bisa-bisanya. Iya terus abis itu gue bilang kayak, ini tuh si mami papi tuh ngapain ya doa terus ya. Ini buat lu. Iya makanya Oke. dalam hati gue gitu kayak, ngapain sih ngedoain orang gue juga gak dijawab-jawab doanya. Buat apa Tuhan-Tuhanan lagi gitu. Udah lanjutin aja jalan hidup mah gak usah Tuhan-Tuhanan lah gitu. Oh, bisa bos. Cuman ya untungnya temen, orang tua semua tuh support lah. Nah ini kalau misalnya ada orang tua lu nih yang nonton nih. Lu Ini lu biar gue nangis ya? Yang enggak. Oh, ya. Kita panggil kan? Gak ada. Lu TV show lu ah. Lu mau sampein apa nih kepada orang tua lu sebelum lu, ya mungkin gak tau, gua gak tahu ya podcast ini tayang kapan, sebelum atau lu sesudah pergi, tapi lu mau bilang apa sama orang tua lu nih? Silahkan, kamera boleh. Ini biar kamera nih. Iya, let's do it tuh. Halo Pap Mam, makasih ya udah support, udah doain gitu. Udahlah, Udah gitu aja. kalau lanjutin kan mewek. Bilang dong, papi mami aku sayang. Papi mami Gitu aku dong. sayang mami papi. Nah, om tante ya tolong ini. Di take notes nih. Aduh, nanti Tapi nangis gue sebenarnya lucu juga nih. Bil, Gen Z sekarang, Gen Z kan apa ya? Ya semua orang benci penolakan, tapi Gen Z dapat penolakan langsung stres, langsung apa. Tapi ya memang mungkin generasinya gitu sih. Lemah ya? Gak lemah, cuman ya setiap Weak, orang emang punya weak. kelemahannya sih. Tapi generasi sekarang kayak gitu dan memang mengatasi itu perlu support system yang bagus sih. Benar. Betul. Dan tentu butuh teman juga sih itu. Karena kalau komunitas. gue gak punya temen ini gue gak tahu harus ngapain gitu.
Yang walaupun dia nggak guna gitu ya. Cuman dia berguna dengerin gue. Oh. Dia nggak ngasih saran apa-apa, cuman dia cuma kayak, oh iya, oke, life must go on, katanya gitu. Ya, ya karena anak zaman sekarang gak butuh saran sih, gak butuh Bener. cuma butuh didengerin kan. Butuh komunitas yang baik. Iya. Gitu. Ini kan lu mau ke Taiwan nih. Di Taiwan kan pergaulan lumayan keras nih kan. Oh gitu. Katanya. Katanya. Gitu kan. Nah, menurut lu gimana caranya? Lu sebenarnya takut gak sih gitu dengan pergaulan di sana? Pergaulan nggak terlalu sih. Gak terlalu. Terus gimana caranya lu menjaga diri tetap oke, gue akan ada di jalan yang bener, fokus gue adalah kuliah. Nah, lu motivasi lu dari sini tuh, dari Bandung tuh gimana lah kan? Ya gue balik ngeliat ini sih effort mami papi buat berangkatin gue kan susah kan. Cuman ya balik ke pergaulan sih gimana guanya gak sih? Nah iya. Ya, iya makanya kita nanya. Iya. Lu gimana? Gue kayak Lu nya pede gak? Lu harus kuat gitu. Oh iya gue harus kuat. Ya pokoknya yang gue takutin tuh cuman gue bisa gak ya hidup di sana gitu. Pasti bisa. Gue bisa berjuang gak ya di sana. Ya sendiri. meskipun ntar ada nangis-nangisnya bisa sih. Ya, tetap pegang Tuhan lah gitu. Lu harus denger banyak wejangan dari temen lu yang baik Yang itu, dari itu orang kan. tua, cari komunitas gitu. Iya. Oke, Oke. ada yang mau disampaikan mungkin? Terakhir kan? Buat teman-teman di luar sana yang seumur lu mungkin. Buat, yang bingung mau kuliah mungkin, kemana apa. Mungkin banyak juga kali ya teman-teman yang di bawah gue sekarang yang baru lulus atau yang seumuran gue yang gak kuliah gitu ya. Gue cuma mau titip pesan kayak apa ya, Tuhan baik lah gitu. Tuhan baik. Kayak mau jalannya sama Tuhan dibikin belok-belok, pasti tujuannya at the end tuh pasti baik kok. Ya mungkin kalau misalkan gue ke Australia, gue gak bener, mungkin Bisa jadi. mungkin Tuhan pengen gue ke Taiwan biar gue bisa belajar bahasa Mandarinnya atau nggak tahu, gue juga nggak tahu kan. Cuman ya kalian harus percayalah sama ini rencana Tuhan gitu. Amin. Sama kalian harus taat sama orang tua lah. Ah, Gitu. Harus oke. hormat. Catat tuh catat. Siap, catat. Oke, Kenneth, thank you. Ya, Thank you, udah Bade. jadi Thank you. share story. Yes. Good luck buat sekolah, Thank salam you. buat papi mami dan buat Oke. temen lo yang baik gitu. Ya siap. Nanti Kalau gitu disampaikan. ini mengakhiri podcast kita hari ini. Siapa tahu ke depannya ada cerita-cerita, teman-teman boleh banget ada yang mau di-share. Boleh ya, daftar ya. Boleh banget. Siapa tahu ceritanya bisa kita share di sini. Kontak Oke. di bawah ini aja. Kontak bawah ini. Oke, kalau gitu saya Billy Saya Mario. dan Saya Kenneth. sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita Tuhan pamit. berkati. Bye-bye. Bye.